menghadirkan keluarga kecil yang berbahagia setelah 12 tahun akhirnya mendapatkan momongan. Alhamdulillah ya, ikhtiar yang sangat luar biasa. Waktu itu datang sih lagi hamil ya. Ya sekarang udah 1 tahun ya anaknya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan Dea Ananda, Ariel dan juga Sane putri mereka. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi. Halo Shane. Ih kecil-kecil mainannya naga ya. Bawa balonnya gede banget. Halo Shane. Buat Ariel, buat Dea Nanda. Terima kasih. Ini kenalin anak aku. Ini teman aku dari tadi di ruang make up main sama aku. Ini dua ini anaknya Karen Delano, tau nggak lahirnya gimana? Lahirnya begini nih. Keluar dua. Selamat buat Ariel dan juga Dea Ananda, kita ikut bahagia penantian panjang 12 Jangan tahun ya. sawan. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sane, ini ada temennya, ini ada temennya. Ayo main yuk. Yuk main. Dikasih. Oh iya, Maci. Iya. Lu disuruh kayak kuda lumping. Udah lumping dong. Bisa jadi kuda. Pokoknya ya, Daus Mini temenin Sane main pokoknya ya. Kalau sampai nangis berarti salahnya Daus Mini kalau gitu ya. Kita mau kasih lihat. Di sini. Ini perjuangan antara Ariel dan juga Dea Ananda sampai akhirnya bisa mendapatkan momongan anak yang pertama. Ini dia. Yuk duduk. Geger. Sahabat Ambiar, setelah menanti selama 12 tahun, akhirnya Dea Ananda dan Ariel Niji dikaruniai anak pertamanya yang bernama Saint El Zahra. Nih kita lihat. How does a moment last forever? How can a story never die? It is love we must hold on to. Never easy, but we try. Sometimes our happiness is captured. Somehow our time and placed and still. Love lives on inside our hearts and always will. Kabarnya, perjuangan keduanya mendapatkan buah hati pertamanya penuh dengan lika-liku. Kira-kira seperti apa sih perjuangan mereka? Yuk ngobrol langsung hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sane. Nama panjangnya siapa sih? Sane El Azhar. Sane El Azhar. Arti dari namanya. Jadi Sana itu kebetulan waktu lagi hamil senang nonton YouTuber gitu, orang Belanda. Terus suka aja, kok lucu ya namanya Sana. Terus habis itu baru cari tahu artinya. El Azharnya itu sebenarnya cuma dari Ariel, Azhar kakeknya. Kakeknya Sana. Oh, jadi Sane itu nama YouTuber Belanda? Iya, ada namanya Untung Sana. nggak nonton YouTube-nya Adul, ntar nama anaknya Adul. Sana perempuan namanya Adul. Apa sih artinya Sane sendiri? Bahasa Belanda. Jadi kalau adul. Dengerin artinya nih. Kalau bahasa Belanda simpel lili, bunga lili. Oh, bunga lili itu Sane. Jadi dulu aku suka nonton cewek namanya Sana Flute. Gitu. Terus ya udah suka aja, oh artinya bunga lili, oh ya udah tiba-tiba pengen aja gitu. 12 tahun bukan waktu yang sebentar. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Dikaruniai anak setelah 12 tahun menikah, Dea Ananda ungkap perjuangannya jalani program bayi tabung. Wah. Dea boleh cerita nggak sih sama kita perjuangannya tuh seperti apa sih bayi tabung? Kita juga tahu bahwa kemungkinan berhasil ada, kemungkinan belum berhasil pun ada. Oh, ya perjuangan bayi tabungnya sih sebenarnya mungkin aku nggak
nggak seberat yang lain-lain ya. Karena saya termasuk yang mencoba bayi tabung pertama kali. Oh itu dan- pertama Oh, kali? pertama kali. Dan ternyata langsung berhasil. Works ya. Oh wow. Tapi memang bayi tabung aku tuh lama banget. Jadi kan ada orang bayi tabung 6 bulan atau nyampe setahun. Saya durasinya 2 tahun sekali jalan itu. Jadi karena ketika sudah embrionya udah jadi, ternyata rahim aku masih belum siap. Oh. Jadi Oke. ketebalan rahimnya masih belum sesuai. Dokter suruh aku pungtur. Udah aku pungtur 3 bulanan lebih. Habis itu sampai rahimnya ketebalannya benar, baru embrio transfer di situ baru. Dan langsung jadi saat itu? Iya, tapi nunggu rahimnya siap itu setahun. Setahun. Berapa banyak yang jadi atau yang siap saat itu sebenarnya untuk ditransfer menurut dokter? Sebenarnya ada 4. Ada 4. Tapi yang bisa kira-kira itu 2. Jadi yang dimasukin embrionya 2. Berarti masih ada sisa 2 lagi? Masih ada 2 lagi. Oke. 2 tahun berarti ketika proses dari mulai dimasukin sampai dengan akupuntur segala macam. Ketika akhirnya dokter bilang oke, let's go, let's do this. Sekarang waktunya. Apa dalam pikiran kamu pertama kali saat itu? Pada saat itu kayak karena aku dari awal mentalnya kayak udah ya berserah aja ya, kayak ya jadi syukur enggak ya udah gitu. Daus, dibilangin suruh temenin. Suruh temenin. Dia lagi mau nyari bubur kacang hijau. Kan nyari sendiri. Ini kan dipikirnya posyandu, jadi Banyak anak kecil bos Yandu. Sebenarnya aku kaget ya. Aha. Aku kaget tapi kayak ya udah coba jalanin aja embryo transfer saat itu juga ya udah gitu. Terus ya udah habis itu langsung pulang terus ya udah seru bed rest tapi nggak boleh ngapa-ngapain selama 2 minggu ya tidur aja udah Itu- sampai berhasil hamil pun aja juga disuruh bed rest sama dokternya. Bed rest terus. Karena mungkin sesar? takut kali. Ya lahirnya sesar. Oke, buat Ariel ketika akhirnya proses persalinan, ketika sesar masuk ke dalam ruang persalinan atau nunggu di luar? Nunggu di luar dulu. Nunggu di luar. Kenapa? Nggak ikut masuk gitu mas, kan ada tuh yang biasanya sampai ikut masuk, sampai melahirkan. Kan itu peraturannya Iya, begitu ya. Oh itu peraturannya. Peraturannya begitu. Jadi memang di saat terakhir pas benar-benar udah lahir Baru deh. Oke, so buat Ariel 12 tahun bersama dengan Dea Ananda, dikaruniailah putri cantik Sana. Pertama kali melihat Sana, apa dalam pikiran seorang Ariel? Oh, gue jadi seorang ayah nih. Rasanya kayak ada dunia baru ya. Kayak ngerasain sesuatu yang beda banget dan level happiness yang beda sih, baru banget. Baru Ada banget. akhirnya orang tua gitu ya. Iya itu juga. Ada akhirnya orang tua, tapi takut gagal gak waktu itu ketika mencoba? Ada gak? Kan pada waktu itu punya kepikiran, harapan, aduh, terus kalau tiba-tiba gagal takut gimana? gagal ya. Gimana? Waktu bayi tabung takut Waktu gagal. bayi- Waktu ngejalanin prosesnya. Oh, Prosesnya kita benar-benar apa ya? Benar-benar ngalir aja sih sebenarnya sih. Berusaha ya kita ikhtiar aja benar-benar berusaha yang terbaik mungkin dan Tapi saat itu kita ada rasa pasrah dan berserah juga ya. iya. Ibaratnya kita bilang sama Tuhan tuh kayak ya udah kalau misalnya Tuhan jadi percayakan. Tuhan Karena udah percayakan. 12 tahun ya. ya. Jadi kita ada momen dimana Penantian kalau kita emang takdirnya berdua aja, it's Iya. alright gitu nggak ada. Yes. that's good. Basically, Pasrah ya? iya. Berusaha tapi pasrah. Iya, Iya. mungkin selama 12 tahun itu kita dikasih waktu sama Tuhan untuk saling lebih mengenal satu sama lain. Karena yang namanya merit itu sulit. Iya. Gak ada yang gampang. Karena kan ibadah ya, ibadah terpanjang. Iya, kerikilnya banyak. Terus kita adaptasinya setiap saat. Jadi ya udah gitu. Mungkin aku sih udah lebih nerima ke situ. Gitu. Tapi pernah gak sih dalam prosesnya ini semua sampai dengan 12 tahun akhirnya dikaruniai momongan sempat ada saling tuduh-tuduhan satu sama lain gak sih? Kamu sih konflik gitu di antara kalian berdua. Enggak. Ini bagus Atau banget. menyikapi ini dengan dewasa, misalkan ayo kita sama-sama kita periksakan ke dokter, kita bagaimana. Nah iya jadi waktu itu sebenarnya karena kita nikahnya kan juga muda ya umur 23. Jadi basically kita belum tahu apa-apa. Kita belum tahu apa-apa terus baru promil aja tuh tahun 2018 sebenarnya. Oke. Baru 2018 dan pas di saat itu juga baru ternyata masalahku banyak, masalah dia juga ada, tapi ya udah kita nerima aja. So, gimana sih kalian bisa menguatkan satu sama lain ketika tahu bahwa bukan salah satu ya, dua-duanya memiliki permasalahan, masalah reproduksi ya. Kemudian sampai akhirnya bisa melewati ini semua. Gimana saling menguatkan satu sama lain? Karena ini nggak mudah pastinya ya. Karena kalau mungkin ya yang aku tekankan biasanya cowok sih. Kalau cowok kan itu pride-nya tinggi. Ya maksudnya kadang-kadang kalau yang namanya promil itu yang namanya laki-laki harus analisa sperma. Iya. Itu wajib.
ada masalah atau enggak harus dicek dulu. Tapi selain gengsinya istrinya. juga ya. Iya. Nah kebetulan dia pas disuruh analisa sperma ya udah, dapat balon. Iya. Dia cek terus ikut terapi, terus ikutin apa yang disaranin dokternya, dia nurunin berat badan. Dan jadi waktu itu selain telur aku disiapin supaya bagus, tapi dia juga disiapin bagus. Pas aku udah siap, nunggu dianya siap dulu nih. Dia siap 3 bulan, minum vitamin segala macam. Barulah itu kita bikin yang namanya, bikin aku naik namanya ovum pick up. Ovum pick up, terus dia juga barengan. Nah, di freeze dulu tuh ditabung. Nah itu semuanya tuh harus dalam keadaan bagus. Jadi mau nggak mau ya pasangan tuh harus komunikasi terbuka dan nggak boleh gengsi. Dengar dari ceritanya kalian nih, maksudnya yang paling bagus adalah kerjasama menjadi tim loh. Betul. Harus sama-sama jujur aja gitu. Prosesnya itu kan menjadi tim. disuntik terus itu kan. Oh itu hormonal imbalance banget, jadi aku kayak mood swing, disuntik-suntik hormon aja tuh selain bikin mood swing, terus berat badanku naik 10 kilo selama bayi tabung. Tapi kita setuju sama yang dibilang sama Karen bahwa pasangan itu adalah sebuah tim. Jadi tidak bisa menyalahkan satu sama lain tapi harus mensupport satu sama lain. Apalagi ketika memang belum diberikan momongan, dibutuhkan kesabaran satu sama lain, memberikan kekuatan satu sama lain. Nggak boleh ya. saling salah-salahan. Itu yang paling Ya, penting. karena yang kita punya cuma berdua, orang lain tuh enggak. Jadi ibaratnya kalau kita berduanya udah solid, mau orang di luar ngomong apa kita mah nggak dengar. Aduh best, terbaik. Dea Ananda, kita ikut happy buat kalian berdua termasuk buat Ariel. Tapi ini juga ada satu kendala setelah akhirnya melahirkan putri tercinta Shania. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Sempat alami mastitis. Dea Ananda tetap usahakan ASI eksklusif 2 tahun untuk putrinya. Iya. Mastitis, boleh dijelaskan secara simpel nggak buat Sobat Ambiar? mastitis Mastitis itu apa? Ini aku bahasanya bukan bahasa dokter ya, Iya. mungkin bahasa orang biasa, jadi mungkin kurang cerdas ya penyampaiannya. Jadi kalau kita lagi menyusui, waktu di awal ASInya semakin terlalu deras, nah dia tuh kayak nyumpel di dalam bengkak gitu loh yang mestinya dia keluar. Nah aku waktu itu kurang, aku nyusuin dia tapi ternyata saking derasnya mestinya aku banyak mompa ASI. Nah mompa ASInya kurang, akhirnya dia kayak ada batu di Waduh, batu. Gak apa-apa, kuat. Haus dicorok. Kuat. Karen, anak lu dijaga dong nih. Aduh, lama daus nih. Iya, jadi kayak ada batu kiri kanan gitu tuh perih banget, demam 3 hari. Demam 3 hari sampai kira ke dokter laktasi. Terus habis itu untungnya penanganannya cepet sih, jadi nggak sampai operasi. Gitu. Terus sekarang udah memberikan ASI eksklusif lagi? Masih. Oh, masih. Iya, masih ASI. Masih ASI eksklusif Cuma ya? udah campur sufor sekarang. Iya sana. Oke. Gendong. Buat Ariel, perubahan yang signifikan buat kamu secara pribadi. 12 tahun, apa nggak ada anak gitu kan ya, belum dikasih momongan saat itu. Sekarang tiba-tiba ngeflip dunianya, berubah dunianya. Perubahan yang secara signifikan sebagai seorang Ariel itu seperti apa sih setelah punya anak? Tidur teratur. Oh, tidur teratur. Kerja pengen pulang gitu ya. Iya, kerja pulang, makan benar-benar diperhatiin. Kalau bukannya kalau punya anak baru lahiran gitu tuh bukannya nggak teratur ya tidur ya? Nggak, lebih ke Waktu di jamnya awal sih. iya. Di awal doang kan aku begadang. Intinya jam istirahat semua benar-benar perhatikan kesehatan, apapun yang mengenhance kesehatan ya itu harus Masalahnya kan dilakukan. ya maksudnya kita harus menyadari ketika kita punya anak, aku umur saya sekarang tahun ini 38 gitu kan. Jadi kayak ya harus lebih ngejaga kesehatan sih. Maksudnya betul. selain tidur teratur kita jadi lebih mikirin gitu loh. Oke, harus makan apa nih yang bener gitu. Supaya harus olahraga supaya bisa ngejar bocil, bisa gendong terus nggak encok gitu. Dan Kamu ada yang supaya bantuin sayang di rumah? Ada, Dea? kita ada suster juga. Oke. Dan supaya sehat, supaya nanti bisa melihat Shania beranjak dewasa, menjadi kebanggaan orang tua ya. Iya, sayang. Tapi kita juga mau kasih lihat, kenapa? Kok kita nggak dikasih suster sama? Itu kan selalu aja. Terserah lo aja. susternya. Mau main gundu, mau main petak umpet, mau main ape selalu. Enak, nggak enak kayak begini. Nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu sama teman kita, dia suster di rumah hantu, suster ngesot. Kita mau kasih lihat ya buat Sobat Ambiar, ini momen di saat Dea Ananda menemani putrinya tercinta itu. Hai. Suka naik odong-odong, Shania suka. Tahu nggak sih Aku juga suka. Oh, tuh dia. Suka? Mau naik odong-odong? Ayo, odong-odong.
Tiga banget. Naik odong-odong. Adung, ayo naik odong-odong, adung. Ayo buruan, jaket gue mahal nih. Ayo adung, naik odong-odong, adung. Ayo dong. Berat tuh ikut ya? Sana mau ikut jalan. Enggak, mau nonton aja. Ayo naik odong. Lu jangan pakai goyang-goyang gitu. Odong-odong kan goyang. Daus, syaratnya cuma satu. Jangan pegang rambutnya ya. Iya bener. Dia mau, si kecil mau. Mau ikutan? Naik odong-odong. Ikutan yuk. Naik odong-odong. Naik banget cari duit. odong-odong. Naik. Nggak mau, malu. Sawan. Takut. Gak mau nanti nangis, Karen, nangis. sini deh. Ya udah Ayo duduk yuk, duduk yuk. Enggak, bukan. Gue mau bilang. Susah banget ya cari duit ya. Fashion Bersyukur dong stylist baru jadi ternama di odong-odong. Indonesia. Di luar sana banyak banget orang yang pengen cari duit itu sampai kayak apa ya. Fashion stylist ternama di sini jadi odong-odong. Siapa sih yang lebih posesif antara kalian berdua kalau ke Shane? Sana. Sana. Bapaknya. Oh, pasti ya, anak Seposesif perempuan ya. apa bapaknya? Bapak kayak. Steril. Dia lebih steril daripada aku urusan anak. Misalnya. Ya dikit-dikit orang yang di rumah harus pakai hand sanitizer nanti subasa standby. Kalau aku tuh kadang-kadang ya udahlah kumpulin bank data kuman nggak apa-apa gitu. Iya. Kalau bapaknya steril banget. Kalian berdua pengennya dipanggil sama Shane itu apa kalau dia? Sana. Oh, Sane. Shana. Pakai Y. Nggak apa-apa. Aku orang Batak soalnya Sane. Agak resiko aku ngasih nama anak agak nggak common gitu. Orang Batak gitu kalau jadi lu gitu. Ya Sane kalau orang Batak. Pengennya dipanggil apa? Kalau aku dipanggilnya ibu, kalau Ibu. dia baba. Oh, ibu dan baba. Ya, kalau nanti akhirnya dia mengikuti jejak kalian ke dunia hiburan, buat kalian gimana? Ya yang penting dia mah bahagia ngejalaninnya lah, nggak tertekan ya. Pengennya gitu ya. Yang penting bahagia ya. Tapi kita kan nggak tahu ya ini masih cimit begini jadi kita Yang lihat penting aja kamu jadi anak yang sehat, pinter, semakin menjadi kebanggaan Orang tua. ibu dan babanya ya. Selamat sekali lagi Dea dan juga Ariel. Iya ya. Namanya juga anak pasti akan selalu diberikan yang terbaik dan diusahakan yang terbaik oleh orang tuanya. Tapi berbicara mengenai anak, kehilangan anak merupakan kehilangan paling menyakitkan bagi orang tua, bagi manusia. Karena sang anak berpulang terlebih dahulu, pasti akan sangat menyakitkan sekali. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu yang menjadi viral di media sosial, ada Ananda D yang meninggal karena diduga ditenggelamkan oleh kekasih dari ibunya. Nah, kali ini kita akan hadirkan sahabat dari Tamara Tiasmara yang akan bercerita sama kita semua di sini. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Soraya. Selamat pagi. Selamat pagi Soraya, apa kabar? Sehat? Selamat datang di pagi-pagi ambiar. Soraya Rashid, cantik sekali seperti biasa. Soraya, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini. Soraya, sampai sekarang ini keadaan Tamara Tiasmara selalu menjadi perhatian netizen, termasuk kemarin ketika press conference bersama ibunya. Tapi sebagai sahabat pasti juga memberikan support luar biasa ya. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah, ini dia Soraya yang buka suara untuk membela Tamara Tiasmara karena di sosial media begitu deras sekali komentar untuk Tamara ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Silakan saya. Geger. Meninggalnya putra dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, Dante, sangat mengejutkan publik. Kabarnya, Dante ditenggelamkan oleh kekasih Tamara yang berinisial YA. Kini, YA sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Adapun isu soal asuransi almarhum Dante yang menjadi pemicu sang putra ditenggelamkan. Soraya Rashid sebagai sahabat dari Tamara pun ikut buka suara soal kasus ini. Aku jujur emang gak habis pikir, cuman mungkin aja dia kesel sama ibunya, tapi dia melampiaskan ke anaknya dan nggak tahu kalau bakal meninggal. Dari tahun kemarin, ya pertengahan tahun kemarin sampai sekarang itu nggak pernah ada berantem lagi gitu. Emang sebelumnya mereka sering berantem, nah, tapi pas dari pertengahan tahun kemarin sampai tahun ini itu nggak pernah berantem, makanya ya memang sering berenang bersama tuh sering gitu loh. Kira-kira
Gimana sih cerita selengkapnya? Tetap di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Sebelum kembali membohongi diri. Soraya sahabat dari Tamara Tiasmana. Soraya tapi sebelum kita bertanya sama kamu, pertanyaan pertama, apakah kamu sudah minta izin sama Tamara terlebih dahulu untuk hadir ke sini? Selalu karena kita sering banget komunikasi dan suka aku suka confirm ke dia kayak kenapa ya orang-orang bilang gini, emang benar pasti dia selalu jawab enggak ya yang benar tuh kayak gini ini dia ngirim gitu. Oke, jadi kamu Kayak datang dia tolong tahu ya? sampein dong. Ketika kamu izin untuk datang ke sini, respon dia Untuk apa? membahas dia tahu? Tahu. Responnya apa? Tahu. Ya emang kita sebagai teman-temannya ada yang mau supportnya dari belakang aja, ada juga yang emang mau benar-benar ngasih tahu ke orang lain bahwa dia tuh sebenarnya ya seperti ini loh gitu Oke, loh. baik. Sekarang saatnya ketika akhirnya kamu sudah diberikan izin. Buat Soraya, kondisi Tamara pasti masih sangat tentunya tidak bisa lupa dari momen Iya, tersebut. namanya seorang ibu ya. Pedih sudah pasti. Tapi Iya. kalau kamu ngelihat sendiri sekarang seperti apa keadaan Tamara kalau boleh diceritakan Secara sama kita? mentalnya, Sebenarnya kalau untuk mentalnya tuh pasti so much better dari yang hari pertama. Cuman kalau misalnya sekarang tuh lebih dropnya karena dia dibully aja sama banyak netizen tekanan. gitu, banyak tekanan terus juga Tuduhan-tuduhan yang tuduhan-tuduhan tidak benar. semuanya ke dia dan kayak ya pasti dia juga karena dia nggak kuat. kehilangan anak, Iya, jadi dituduh pula. double gitu loh Kak, semuanya ekstra jadinya dia gitu. Makanya ada juga teman-teman yang emang sering ke rumahnya. Oh, oke. Saat kita tahu ya menjadi viral berita ini. Sebelum polisi mengamankan pacarnya inisial YA. Saat itu tuh apakah sudah ada kecurigaan mengarah ke sana nggak sih? Kalau Ke kamu YA. secara pribadi. Nggak ada yang curiga ya, cuma pada saat itu hari H dia itu ada di rumah cuma sebentar gitu loh. Dia itu siapa? YA. YA. Mohon maaf kan pada waktu almarhum D D. disemayamkan di rumahnya, ditungguin kan Iya, masih pakai iya. mukena. Kan cowoknya masih ada di belakangnya juga. Ada iya, tapi itu sebentar doang pas udah rame dia cabut gitu. Oh, oke. Oh, oke, baik. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Asuransi Dante diduga menjadi pemicu sang anak dibunuh oleh kekasih ibunya sendiri. Tanggapan kamu, karena ini kan sudah asumsi sudah begitu Iya. liar sekali ya, banyak orang berasumsi segala macam. Banyak Kita orang. coba luruskan. Kalau menurut kamu gimana tanggapannya? Tanggapan aku ya pasti lihat kayak gitu kesel banget ya karena aku tahu Tamara itu seperti apa, cari uangnya gimana buat Dante selain syuting dia ada party planner yang emang ya semuanya buat dia dan Dante gitu loh. Soal asuransi, kemarin Dante terakhir sakit itu Tamara ngeluarin duit puluhan juta buat perawatan Dante dan itu nggak pakai asuransi sama sekali. Boleh dicek asuransinya itu udah mati karena udah nggak dibayar sama Tamara, dari sisinya udah off gitu loh, jadi udah nggak auto debit lagi, jadi udah mati. Jadi nggak ada alasan buat masa sih seorang ibu tega bunuh anaknya buat Oke, asuransi. Itu asuransi kesehatan ya? Kalau asuransi jiwa? Nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Kita akan kembali sesaat lagi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dari sisi sahabatnya tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Tiada yang meminta seperti